Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Dr. Abdurrahman Izuldin, Magister Kesehatan, selaku Core Block Endokrin, dan Dr. Ratnan Purwaningrum, Magister Kesehatan. Mohon izin dokter, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil tutorial kasus 1 pada Block Endokrin. Berikut adalah anggota kelompok 5 yang berjumlah 11 orang. Pada kasus 1, kami sepakat untuk menentukan, yaitu hipertiroid. Langsung pada kasusnya, seorang laki-laki 21 tahun datang ke UGD Rumah Sakit Bintang Amin dengan keluhan jantung berdebar-debar, mudah lelah, cepat berkeringat, gemetar, berat badan menurun. Menurut pasien, 1 bulan timbul benjolan di leher di depan dan terlihat mata agak menonjol. Merinfo, dari pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum, kesadaran, kompos mentis tampak sakit sedang, vital signs, tensi 140/90, nadi 102 per menit, RR 24 kali per menit, suhu 37 derajat, mata eksophthalmus positif, hidung atau mulut batas normal, core HR 102 kali per menit, pulmo suara dasar vesikular positif, abdomen lian tidak teraba, ekstremitas tidak ditemukan, tremor positif. Pada leher tampak benjolan dengan leher, isthmus tidak teraba, nyeri tekanan negatif, bruit negatif. Dari pemeriksaan penunjang diperoleh dari laboratorium darah Hb 11,7 gram, leukosit 8.600 per desiliter, trombosit 225.000 per desiliter. Pemeriksaan laboratorium kimia diperoleh SGOT 42, SGPT 36, ureum 24, kreatinin 1,2, T3 3,26, T4 188, TSH kurang dari 0,05, EKG adanya sinus takikardi. Pada keywordnya, kami menentukan 1. Mudah berkeringat, 2. Jantung berdebar-debar, 3. Gemetar pada tangan, 4. Timbul benjolan di leher, 5. Berat badan menurun, 6. Mata terlihat agak menonjol, 7. Laki-laki berusia 21 tahun datang ke RSPBH. Problemnya, jantung berdebar-debar, mudah lelah, gemetar pada tangan, berat badan menurun. Hipotesanya, laki-laki 21 tahun, jantung berdebar-debar, mudah berkeringat, tangan gemetar karena hipertiroid. Donaunya, definisi, gejala, etiologi, klasifikasi, faktor risiko, patofisiologi, dan penata laksanaan dari hipertiroid itu sendiri. Jadi, definisi hipertiroid adalah hipersekresi produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid atau sebuah kondisi yang terjadi ketika fungsi kelenjar tiroid tidak normal, sehingga menyebabkan produksi dan pelepasan hormon tiroid yang berlebih. Nah, pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa hipertiroid itu dalam bahasa asingnya atau dalam bahasa awamnya dapat juga disebut dengan gondok. Sign and symptomnya atau gejala klinisnya, pertama tremor pada tangan. Nah, tremor pada tangan ini kenapa bisa tremor? Tremor otot sebab tremor ini muncul dengan frekuensi 10-15 kali per detik. Tremor ini dianggap oleh
bertambahnya kepekaan sinaps syaraf di daerah medula yang mengatur tonus otot. Tremor ini sangat penting untuk memperkirakan tingkat pengaruh hormon tiroid pada sistem syaraf pusat. Lalu, denyut jantung berdebar-debar. Pada jantung berefek entropik dan kromotropik positif, meningkat curah jantung yang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah. Selain itu, karena hormon tiroid menyebabkan jantung lebih sensitif terhadap stimulasi simpatis, maka dapat terjadi atrial fibrilasi. Pada pembuluh darah terjadi vasodilatasi sehingga aliran darah ke organ meningkat. Lalu, berkeringat banyak. Kecepatan metabolisme meningkat sehingga konsumsi oksigen dan energi meningkat. Nah, itu yang dapat menyebabkan berkeringat. Lalu, exophthalmos atau mata menonjol. Penyebab dari mata menonjol itu sendiri bisa terjadi karena penyakit Graves. Penyakit ini menyerang kelenjar tiroid akibat sistem imun berbalik menyerang tubuh dirinya sendiri. Mata akibat adanya gangguan pada hormon tiroid yang disebut juga exophthalmos selain menyerang tiroid sistem. Sistem imun juga menyerang daerah lemak dan otot di belakang bola mata yang mengakibatkan terjadi pembesaran dan mata menonjol. Pada umumnya, menonjol secara bersamaan dengan tanda seperti merah, kesulitan menutup mata, penglihatan ganda, hingga penurunan penglihatan. Lalu, penurunan berat badan. Nah, pada saluran cerna, meningkatnya sekresi dan mobilitas karena nafsu makan yang meningkat hingga dapat menyebabkan diare. Itu yang menyebabkan suatu penurunan berat badan dan peningkatan rasa lapar, kelemahan otot, kecemasan, intoleransi terhadap panas. Etiologi dari penyakit hipertiroid itu dapat disebabkan karena Graves disease, toxic multinodular goiter, toxic adenoma, dan tiroiditis. Nah, klasifikasi dari hipertiroid ini sendiri adanya dari penyakit Graves disease. Nah, penyakit Graves disease ini paling banyak timbul. Lalu adanya nodul otonom toksik. Nodul otonom toksik ini umumnya menyerang pada usia lanjut. Lalu yang ketiga, goiter multinodular toksik atau dapat disebut dengan GMT. Faktor risiko. Faktor risikonya yang pertama itu pada umur. Pada umur usia lebih lanjut atau pada perkiraan 20-40 tahun itu sering terjadi dengan hipertiroid. Yang paling banyak yaitu menurut faktor resikonya dari jenis kelamin yang paling banyak sering terkenanya penyakit ini adalah perempuan dan dibandingkan dengan laki-laki. Dan adanya juga dari faktor genetik atau faktor bawaan dari sebelumnya. Lalu adanya penyakit autoimun seperti diabetes dan obat-obatan atau lingkungan. Nah, dari lingkungan ini sendiri biasanya dari lingkungan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Lalu dari patofisiologinya, penyebab hipertiroidisme biasanya adalah penyakit Graves, goiter toksik. Pada kebanyakan penderita hipertiroiditis, kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya. Pada hipertiroid, konsentrasi TSH plasma menurun karena ada suatu yang menyerupai TSH. Biasanya bahan-bahan ini adalah antibodi imunoglobulin yang disebut dengan TSI atau
dapat kita sebut dengan thyroid stimulating immunoglobulin yang berikatan dengan reseptor membran yang sama dengan reseptor yang meningkat TSH. Lalu dapat kita lihat di sini ada penata laksanaannya. Jadi penata laksanaan dari hipertiroid ini sendiri itu dapat diatasi dengan obat-obatan antitiroid itu seperti PTU dan metimazol. Lalu adanya radioaktif iodin, dan yang terakhir dengan pembedahan atau pengangkatan seluruh dari kelenjar tiroid tersebut.